B garing 15639 garing BW titik 01 garing 10 garing 2025 tanggal 23 Oktober 2025. Perkenankan kami untuk menyampaikan penjelasan mengenai pembahasan BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebagai berikut. A. Penggunaan mata uang asing dalam BPIH. Dalam menyusun besaran komponen BPIH menggunakan mata uang yang terdiri dari uang rupiah dan mata uang asing yaitu USD dan SAR. Penggunaan mata uang asing tersebut mengambil porsi yang besar dalam penyusunan BPIH. Berdasarkan data 4 tahun terakhir, terlampir kami sampaikan penggunaan mata uang asing mulai tahun 2022 sampai 2025. Mudah-mudahan bisa kebaca ya yang kita ada hard copy-nya. Sebagaimana terlampir di sini ya, year to year sampai 2025 ada beberapa perubahan. Di 2022 ini USD masih belum masuk ya, tapi kemudian ke sini ada ketertarikan dari pemerintah Arab Saudi untuk menggunakan US dollar. Sehingga ada porsi di sini. Dapat kami informasikan dalam rancangan komponen BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, jika besaran BPIH sama dengan tahun lalu, namun dengan menggunakan asumsi kurs 1 US dollar sama dengan 16.500 rupiah, terdapat kenaikan BPIH sebesar 2.714.435,04 rupiah. Hal tersebut sebentar, ini ada nggak yang bisa ditayangkan? Mestinya ada ini ya. Hah? Rancangan. Ada operatornya nggak? Ada apa? Tidak ada ini ya. Itu ada itu. Kenapa enggak? Itu ada. Kenapa enggak berjalan? Kenapa nggak jalan nih? Sebentar, sekretariat. Coba tolong saling dibantu tuh. Itu operator ya? Yang sana itu? Belum cair, apa? Belum cair. Nggak ada airnya. Bawa operator nggak, Mas? Mestinya dari ini ya. Ada. Iya. Nah, ini. Ini sudah muncul. Baik, kami lanjut. Langsung sebagaimana bahan yang ada ini. Sesuai bahan. Mudah-mudahan terbaca sesuai bahan saja ya. Izin melanjutkan. B. Asumsi penyusunan rancangan BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Asumsi kursnya adalah kita bisa lihat, kita bisa amati satu Saudi Arabia Real ini di usulan BPIH 2026 sama dengan 4.400 rupiah. Tahun sebelumnya ini di 4.266,67. 1 US dollar sama dengan SAR-nya adalah 3,75 di 2026. Kalau tahun lalu sama 3,75. 1 US dollar sama dengan rupiah di tahun ini 2026, di tahun mendatang ya, di haji kita nanti ini 16.500, di mana ada kenaikan 500 jika dibandingkan di tahun 2025. Nah, asumsi kurs yang digunakan berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN tahun 2026 sebesar 16.500. Kedua, kloter. Asumsi jumlah kloter yang digunakan dalam usulan anggaran ini sebesar 525 kloter sesuai dengan realisasi tahun 2025. Yang ketiga, kuota. Next, kuota. Kuota jemaah haji sama dengan tahun lalu sebesar 221.000 jemaah. Dengan rincian sebagai berikut. Ya, satu, reguler. Reguler di tahun 2026 203.320, di mana tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Reguler murni 201.585, ini ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. PHD 1.050, di tahun sebelumnya lebih tinggi ya. Kemudian pembimbing KBIHU ini 685, tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya.
Kemudian haji khusus ini di 17.680, di mana ini sama dengan tahun sebelumnya. Total 221.000 sama dengan tahun sebelumnya. Untuk PHD, kami mengusulkan alokasi 2 orang untuk setiap kloternya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang terdiri dari petugas pelayanan umum dan petugas pelayanan kesehatan. Yang keempat, biaya penerbangan rata-rata per embarkasi. Mas Ya. Panja, saya lihat ini KPIHO, ini kaitannya KPIHO kan yang dulu 135 itu bisa mendapatkan alokasi petugas 1 KPH. Yang tahun ini sesuai dengan undang-undang yang baru 155 dan itu pun harus 1 pesawat. Saya masih hafal itu ya undang-undangnya. Ini kok masih tetap itu, saya kira angka ini enggak 685, pasti berkurang. Hah? Mesti. Nanti kita coba cek kembali hitungannya ya. Kalau PHD oke lah, PHD itu petugas daerah itu hanya 1. Ya. 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 Petugas 1 sebagai koordinator, 1 lagi adalah petugas kesehatan. Ya. Nggak sampai 1.000. Coba itu. Nanti koreksi ya, ini ya. Terima kasih Pak Ketua, nanti akan kita terlalu lama koreksi. kalau ngoreksi ini. Baik, Ya, terima kasih. pimpinan, tambah juga kaitan dengan petugas daerah itu PHD, petugas pelayanan umum dan kesehatan, dan kloter itu bukannya ketua kloter juga menjadi bagian pemerintah daerah? Beda. Oke, baik, terima kasih. Nanti akan kami koreksi, kami cek kembali, Pak Ketua. Mohon maaf, yang dibacakan Ketua Panja Haji Pemerintah bukan seperti yang dibagikan ke kita. Beda sekali. Bukan. Ini yang mana yang akan kita rujuk ini? Tidak ada, Pak. Hah? Ini beda dengan yang tadi diterangkan, sangat berbeda, Beda Pak. ya. Hah? Kita tentu nggak bisa bahas dengan detail kalau caranya begini. Harusnya satu sumber, tapi sumber yang mana? Itu kalau kegiatan rapat, raker, apa panja ini yang disampaikan itu sesuai dengan yang diberikan ini pada anggota. Jadi ada koreksi nanti. Malah lebih baik kalau diserahkan sebelumnya, kita akan bisa belajar. Ya gimana nih? Lanjut atau anu? Lanjut. Lanjut, tapi ini saya minta ini ya, yang dibacakan diberikan kepada anggota ya, dicetak lagi. Baik, Ya. baik, terima kasih. Ini sambil jalan untuk dibagikan nanti ya, dicetak. Ini mungkin masih terbatas pada layar yang ada mungkin ya. Bisa Izin kita lihat. Ketua, izin Ketua. Berkaitan dengan PHD, ikuti undang-undang aja. Jangan dicek lagi, itu nggak ada cek-cekan lagi. Ikuti undang-undang. Sudah ada ketentuan PHD itu. Izin pimpinan. Undang-undang Saya nomor boleh ikut ngomong. 14 tahun 25. Jelas tuh petugas haji daerah itu apa. Ini yang kita tempo hari yang berdebat panjang menyusun itu agar kotanya itu bisa digunakan buat jamaah. Gitu loh. Makanya petugas haji daerah itu lebih spesifik, jelas ininya. Nah, ikuti aja undang-undang itu aja. Gitu ya. Baik. Ya, makasih. Terima kasih. Pak Wakil Menteri mau bicara? Terkait dengan pembimbing KBIHU, betul sesuai dengan Undang-Undang 151. Namun kemudian di setiap daerah itu ada penambahan jumlah KBIHU. 155. Iya, 155 maksud saya. Namun kemudian ada penambahan jumlah KBIHU di banyak daerah yang tersertifikasi menurut data Kementerian Agama sebelumnya, nanti digeser ke Kementerian Haji, dan itu berimplikasi terhadap jumlah petugasnya gitu.
karena ada penambahan jumlah KBI HU, izin Pak Wamen, itu sehingga Pak Pimpinan. jumlahnya data yang disampaikan oleh tim itu bertambah tetap di angka 685. Silakan. Gini. Ya. Gini, Ya. sebentar Bu Seli. Ada kekeliruan kita tadi waktu memutuskan di kesimpulan. Khusus di sini, ini bukan nanti, sekarang. Kalau nanti kita keliru semuanya, salah. Pertama, mengenai KBIHU. Mau 2000 KBIHU, nggak ada persoalan. Yang penting dia dapat 155 dalam satu kloter, boleh satu. Maka kita perhitungkan dalam satu kloter itu maksimal 3. Kalau gitu diasumsikan 3 kali semua kloter. Berapa itu? Hanya itu bisanya. Dugaan kami tidak mungkin dipenuhi dalam satu kloter 3 KBIHU. Karena harus dia kumpulkan dalam satu kloter itu 125. Oke, PHD ini sudah menjadi satu saja per kloter. Oke, dua kali seluruh kloter. Kenapa menjadi masih 1.572? Yang samping yang 2026, izin Pak. 1050. 1050 pas. Kali 2 dia. 525 kali 2. Udah pas. Pas ya. Pokoknya ikut undang-undang. Ini sudah dikali kloter. Kloternya berapa? 525. Kali 2. 2, 1050. Kalau gitu pembimbing KBIHU kenapa dapat 685? Pimpinan. Sudah Pak. Ya. Ya. Oke, bisa lihat. Ya, kaitan dengan pembimbing KBIHU, Pak Wamen, mau jumlah KBIHU-nya banyak, itu tidak mempengaruhi cara penentuan jumlah pendampingannya. Karena bagaimanapun juga hitungannya 155 tetap satu. Jadi hitungannya bahwa kalau KBIHU-nya dia tidak mencapai 155, maka patokannya dia harus bergabung dengan KBIHU yang lainnya. Tapi maksimal di angka 2 atau sampai dengan 3 KBIHU bergabungnya. Itu pun syaratnya satu pesawat. Satu pesawat gitu loh. Mau dia ada 20, ada 2.000, 3.000 atau 4.000 tambahan KBIHU, tapi tidak mempengaruhi terhadap jumlah kuota yang harus kita tetapkan. Itu aja pimpinan. Ya, oke. Jadi Pak Ketua Panja, KBIHU, saya ulangi lagi ya, sesuai dengan undang-undang yang baru, yaitu 155 jamaah. Satu pesawat itu satu. Ya, yang dulunya 135 ya, tanpa beda pesawat. Ini harus satu pesawat. Yang kaitannya dengan PBHD ini kalau sudah sesuai sudah tidak masalah. Nanti KBIHU aja diperbaiki ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Ketua. Kami lanjut izin. Yang keempat, biaya penerbangan rata-rata per embarkasi. Asumsi biaya penerbangan ini sebesar Rp33.100.000, sama dengan penetapan tahun lalu. Untuk tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini jumlah embarkasi haji sebanyak 14 embarkasi, yaitu di BTJ, Banda Aceh, Kuala Namu, Padang, Batam, Palembang, Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, Lombok, dan Kertajati. Untuk rencana tahun 2026, embarkasi Yogyakarta saat ini masih dilakukan pembahasan mengenai regulasi dan mekanisme akomodasi jamaah haji menggunakan hotel di sekitar Bandara Kulon Progo, bekerjasama dengan pemerintah daerah DIY, otoritas penerbangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, dan dukungan dari Komisi 8 DPR RI agar rencana ini dapat direalisasikan pada operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. 5. Akomodasi di Mekah. Usulan besaran biaya akomodasi Mekah ini sebesar SAR 900
3.950. Lebih rendah sebesar 50 SAR dibandingkan dengan penetapan tahun lalu sebesar 4.000 SAR. Standar Hotel Mekah dengan memperhatikan aspek kelayakan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses ke Masjidil Haram dengan jarak paling jauh 4.500 meter dengan 1 kali rute bus sholawat. 6. Akomodasi di Madinah. Usulan besaran biaya akomodasi Madinah ini sebesar 1.380 SARS, naik sebesar 55 SARS dibandingkan penetapan tahun lalu sebesar 1.325 SAR. Standar hotel di Madinah ini mempertimbangkan kemudahan akses ke Masjid Nabawi dengan jarak paling jauh 1.000 meter, dengan masa tinggal jemaah di Madinah maksimal 9 hari. Waktu tinggal dimaksud mempertimbangkan jadwal check-in dan check-out hotel sesuai dengan sistem internasional. Check-in ini mulai jam 14 WAS waktu Arab Saudi dan check-out jam 12 WAS. Ketentuan Kerajaan Arab Saudi untuk pendorongan jemaah haji dari Madinah ke Makkah tidak diperbolehkan pada malam hari, maksimal jam 17 WAS. Living cost, yang ketujuh living cost. Kami mengusulkan besaran living cost, biaya hidup, untuk tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap sama dengan tahun lalu, di tahun 2025 Masehi, yaitu sebesar 750 SAR. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan untuk melindungi jemaah haji dari fluktuasi besar dalam nilai tukar yang diterapkan oleh perusahaan penukaran uang atau money changer. Pimpinan, melalui pimpinan, ini enggak jadi 1.000 ya? Yang 750 enggak jadi diganti 1.000? 750. Apa Pak? Pertanyaan aja. Yang 700 living cost ini nggak jadi dirubah 1.000 rial? Belum ya? Belum. Oh nanti ya? Diskusi. Oh, ya. Oke, baik. Kami lanjutkan, izin. Paket layanan Masair, paket layanan Masair. Besaran biaya paket layanan Masair sebesar 3.487,42 SAR, ya. SAR. Lebih rendah 282,58 SAR dari penetapan tahun lalu sebesar 3.770 SAR dengan rincian sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel yang ada, ya, komponen yang ada, nomor 1 paket layanan dasar Masair. Usulan tahun 2025 ini 2.383,95. Di tahun 2026 ini akan menjadi 2.100. Yang kedua, biaya zonasi tenda. Biaya zonasi tenda ini juga di tahun sebelumnya 783,25 SAR, tahun 2026 akan 785 SAR. Biaya elektronik service fee, ya, ini tidak jauh berbeda, sama dengan tahun sebelumnya 59,80. Dengan 2025 ya sama. Nomor 4, biaya general service fee. Tahun lalu 243 SAR, tahun ini akan kita laksanakan 242,62 SAR. Visa ini juga sama dengan tahun lalu di 300 SAR, sehingga total untuk seluruh biaya yang ada di sini untuk tahun lalu 3.770 SAR, tahun 2026 akan menjadi 3.487,.